Tapi memang yang kedua, produsen juga sebenarnya bertanggung jawab terhadap produk-produk itu sendiri. Ya, memang di beberapa produsen itu ada yang memang beritikat baik dalam bertransaksi, berjualan, ada juga yang memang produsen yang tidak beritikat baik. Gitu. Lalu juga sebenarnya dari sisi konsumen itu juga bertanggung jawab terhadap produk yang dikonsumsinya. Makanya konsumen itu juga harus berkewajiban untuk membaca label. Produk-produk makanan yang impor terutama, kemudian juga ini salah satunya yang sedang menjadi sorotan, juga salah satunya yang ada dari Tiongkok ini kan. Sebetulnya kalau kita membicarakan tanggung jawab, itu kan tanggung jawab kita semuanya, ya pemerintah, ya konsumen. Kalau dari perspektif YLKI sendiri gitu ya, secara garis besar, ini sebetulnya sorotan tanggung jawabnya ini, terutama dari masuknya produk-produk impor ini, siapa dari semua ini? Monggo. Iya, produk yang masuk itu kan banyak ya. Yang pertama memang, mohon maaf nih Pak, sepertinya memang pemerintah yang berkewajiban untuk mengawasi produk, terutama juga BPOM. Iya, karena memang yang mengeluarkan izin edar adalah BPOM itu sendiri, dan juga yang mengizinkan masuk produk itu juga pasti akan dianalisis atau dikaji oleh BPOM, mana yang sesuai syarat, mana yang tidak gitu. Nah, ini juga sebenarnya bukan hanya dari pemerintah aja sebenarnya, utamanya adalah di pemerintah. Tapi memang yang kedua, produsen juga sebenarnya bertanggung jawab terhadap produk-produk itu sendiri. Ya, memang di beberapa produsen itu ada yang memang beritikat baik dalam bertransaksi, berjualan, ada juga yang memang produsen yang tidak beritikat baik. Gitu. Lalu juga sebenarnya dari sisi konsumen itu juga bertanggung jawab terhadap produk yang dikonsumsinya. Makanya konsumen itu juga harus berkewajiban untuk membaca label. Jadi harus cerdas untuk memilih produk mana yang sesuai, yang sekiranya dapat jaminan dari BPOM untuk aman untuk dikonsumsi. Dalam hal ini kan ketika produk makanan masuk itu, satu-satunya jaminan konsumen terhadap keamanan pangan itu adalah izin edar BPOM. Ketika produk itu tidak ada izin edar BPOM-nya, maka konsumen tidak harus dan tidak maksudnya tidak boleh membeli itu. Ketika dia memutuskan untuk membeli itu, maka yang bertanggung jawab juga konsumennya, gitu. Karena konsumen juga yang mengambil keputusan untuk apakah membeli atau tidak, gitu. Maka konsumen juga harus cerdas terhadap pemilihan produk itu sendiri. Ini berarti memang sangat kompleks sekali ya, mulai dari sisi pemerintah, produsennya pun juga sebetulnya harus bertanggung jawab, walaupun ternyata ada produsen yang bisa dibilang kurang bertanggung jawab dengan apa yang akan dikonsumsi oleh konsumennya, tapi konsumennya pun juga mau tanggung jawab sendiri untuk konsumen punya tanggung jawab atas apa yang mereka beli untuk menentukan mana yang aman dan juga tidak untuk dikonsumsi. Iya, betul. Saya geser ke Pak Didi. Kita membicarakan soal aman, artinya aman itu kan tidak berbahaya. Namun juga mungkin bisa disampaikan juga kepada sahabat Sonora, kepada masyarakat, sebetulnya kriteria makanan dan minuman sehingga dikatakan aman dan tidak aman khususnya untuk usia anak-anak, itu apa saja kriterianya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi begini, jadi makanan itu dikatakan tidak aman itu dalam hal 3 hal sebenarnya. Secara umum ya, secara umum itu ada 3 hal. Jadi memang intinya adalah kalau terkait dengan makanan atau minuman, kalau berbahaya pasti kalau dimakan itu gampangannya kita bisa membuat kita sakit lah, ibaratnya begitu ya. Itu disebabkan bisa dari bahan kimia ataupun katakanlah dari kuman. Kuman itu seperti bakteri atau virus, dan bahan kimia seperti racun atau logam berat, dan ataupun bahkan benda asing, katakanlah serpihan plastik, potongan rambut, potongan kuku, kerikil, staples, paku-paku kecil dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kalau kita secara agak ilmiah sedikit sebenarnya adalah kontaminan atau cemaran. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan berada di dalam pangan. Nah, itu adalah ada mikro, jadi seperti tadi kuman tadi ya, entah bakteri, virus, salmonella yang kita mungkin menyebabkan keracunan ya, E. coli. Kemudian juga ada kimia yang tadi saya sebutkan seperti logam berat, merkuri, kadang timbal dan sebagainya. Kemudian juga ada pewarna tekstil. Di situ juga ada pengawet, formalin, katakanlah boraks, dan fisik tadi sudah sebutkan bahwa itu bisa berupa serpian-serpian plastik, kerikil, mungkin paku, atau bahkan mungkin ranting-ranting dan sebagainya pas waktu proses produksi. Nah, ini kalau ada di dalam makanan, nah ini bisa
membahayakan ya. Membahayakan apalagi anak-anak ya. Kita nggak tahu kalau misalkan bahwa anak-anak ini sebenarnya kalau dari segi daya tahan tubuhnya sebenarnya nggak sekuat dari dewasa. Jadi ini kelompok yang rentan dan kita harus melindungi mereka untuk kesehatan mereka.